Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 Tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Mari kita mulai. Jangan lupa subscribe ya. Tema 1, subtema 1 Tumbuhan sahabatku. Subtema 1 Tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Setelah mengamati gambar, mari kita coba isi pertanyaannya. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Contoh pertanyaannya misalkan 1. Apa saja tumbuhan yang bisa dimakan? Nomor 2. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Bisa ya, itu contoh soalnya. Mintalah temanmu untuk menjawabnya, lalu diskusikanlah. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan terdiri dari bagian-bagian seperti daun, batang, akar, buah, dan lain sebagainya yang menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Tumbuhan menghasilkan oksigen atau O2 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk bernapas. Selain itu, beberapa tumbuhan yang biasa dimanfaatkan untuk obat-obatan diantaranya adalah sirih, kunyit, brotowali, kumis kucing, jahe, dan lain sebagainya. Itulah manfaat tumbuhan. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan.
Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Edo senang sekali ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Kita akan menuju ke halaman 4, mari kita mulai. Bacalah dengan saksama. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Paragraf 1. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Paragraf 2. Petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Untuk paragraf 3, ide pokoknya pembuahan pada jagung terjadi pada bunga jagung. Ide pokok paragraf 4, perkembangan bunga jagung menjadi biji jagung. Sedangkan untuk paragraf 5, supaya jagung selalu tersedia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Diskusikan diagram dengan kelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan, serahkan kepada ibu gurumu. Lanjut ke halaman 4. Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang membawa jagung sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah bagian-bagian bunga berikut ini. Ada mahkota bunga, benang sari, kelopak, dasar bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan, disebut juga spermatozoid, dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji atau bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya.
Ayo berdiskusi. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan salah satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tulislah cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Contohnya pada bunga melati. Cara penyerbukan bunga melati adalah tepung sari pada bunga melati akan terbang terbawa oleh kaki serangga yang hinggap di bunga dan menempel pada putik bunga melati lain. Terjadilah penyerbukan. Sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu. Adakah perbedaan dengan hasil temanmu? Apakah perbedaannya? Diskusikan perbedaan tersebut dengan temanmu. Menurutmu apa manfaat perkembangbiakan generatif? Carilah informasinya dan nyatakan di bawah ini. Manfaat perkembangbiakan generatif. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga relatif murah. Dan yang ketiga, umur tanaman juga bisa lebih lama. Halaman selanjutnya. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak. Apa yang akan terjadi? Ayo berlatih. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga-bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan menjadi bunga nasional negara Malaysia. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga campa, bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN: Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan seksama. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta dalam menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari ASEAN adalah Adam Malik, Tun Abdul Razak,
Tanat Koman, S. Rajaratnam, dan Narcisco Ramos. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yakni 1. 5 negara pendiri, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Yang kedua, Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999. Masyarakat negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. A. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alok Betatar, penemu negara Brunei Darussalam. Penemu negara ini, kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak menjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Selanjutnya, negara Malaysia. B. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar di UNICEF sebagai kota warisan budaya. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. C. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilinggo, Bicol, Wardi, Pampango, dan Pangasinese. Po atau Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tenikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tenikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. D. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. D. Myanmar.
Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung di Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. F. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen mulai berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. G. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, yaitu seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki. Untuk menangkap dan memukul bola, bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota Laos untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. H. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah salah satunya negara dari ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Phrapathai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau buku bacaan di perpustakaan. Kondisi geografis Asia Tenggara.
Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1 daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2 daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ayo menulis. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristis dari 2 negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaatan, dan tempat tumbuhnya. Tulis pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang ada di bawah ini. Contoh negara Laos dan negara Malaysia. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasa nasional Laos adalah Lao, sedangkan bahasa Malaysia bisa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Luas wilayah negara Laos adalah 237.955 km persegi. Luas negara Malaysia 330.803 km persegi. Mata uang Laos adalah Kip atau LAK. Mata uang Malaysia adalah ringgit atau MYR. Nah, persamaannya baik Laos maupun Malaysia sama-sama adalah negara ASEAN dan terletak di kawasan Asia Tenggara. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.